Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aditya Rizky Maulana, mahasiswa Universitas Teknologi Digital, Prodi Akuntansi dengan NPM 102222028 kelas A. Berikut tugas evaluasi tengah semester mata kuliah Pendidikan Agama Islam. Kebutuhan manusia terhadap Rasul atau Hajatul Insani Rasul. Hajatul Insani ila Rasul, kebutuhan manusia terhadap Rasul berasal dari keyakinan bahwa Allah telah mengirimkan Rasul sebagai utusannya untuk memberikan panduan kepada manusia dalam menjalani hidup mereka. Rasul memiliki peran penting dalam membantu manusia memahami kehendak Allah, menemukan makna hidup mereka, dan memperbaiki hubungan mereka dengan pencipta dan sesama manusia, beribadah dan menghendaki kehidupan yang teratur. Fitrah demikian yang diaplikasikan ke dalam kehidupan sehari-hari melalui petunjuk Al-Quran atau firman-firman dan panduan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan panduan sunnah sabda Nabi dan perbuatannya. Semua panduan ini memerlukan petunjuk dari Rasul, khususnya dalam mengenal pencipta dan sebagai panduan kehidupan manusia. Dengan cara mengikuti panduan Rasul, kita akan mendapati ibadah yang sholih. Yang pertama, fitrah yang dianugerahkan Allah Ta'ala kepada manusia, diantaranya Syekh Mahmud Shaltut dalam urayanya tentang adanya naluri bertuhan dalam diri manusia, antara lain menerangkan bila mana manusia sedang dalam kesulitan yang amat sangat, yang telah mengatasi pendengaran, memecahkan pemikiran, dan menghabiskan daya upaya, maka dalam keadaan seperti demikian, ia tidak akan mendapat jalan keluar dari kesulitan yang sedang dihadapinya itu, kecuali menyerah kepada Allah, meminta pertolongan dari kekuasaan, petunjuk, dan rahmat-Nya. QSA Yunus 10.22. Jadi, manusia adalah makhluk yang asal kejadiannya bertuhan dan mengakui asa kekuasaannya, Tuhan yang menjadikan alam semesta ini. Itulah naluri dan fitrah manusia, bahkan dalam Al-Quran disebutkan. QS Al-A'raf 7.172. Tersirat dari ayat ini bahwa manusia sejak ia masih di alam ruh telah mengakui Allah sebagai Tuhannya. Yang kedua, fitrah untuk ibadatul khaliq, menyembah, beribadah kepada Sang Pencipta. Penjelasan poin kedua ini pun dapat dijelaskan dengan penjelasan poin pertama di atas. Salah satu bukti yang menunjukkan bahwa ibadah adalah bagian dari fitrah manusia adalah sebagaimana yang kita lihat dalam sejarah perkembangan manusia itu sendiri, manakala belum sampai kepada mereka para nabi dan rasul yang diutus Allah Ta'ala atau ajaran yang dibawa oleh para nabi dan rasul. Maka manusia selalu beribadah dan menyembah Tuhan yang mereka yakini keberadaannya dengan interpretasi masing-masing. Ada yang menyembah batu, pohon, kayu, berhala atau patung yang mereka yakini dan sebagainya. Ketiga, fitrah manusia tersebut di atas membutuhkan bimbingan Allah Ta'ala, karena tanpa bimbingannya manusia akan terjerumus pada kesesatan. Oleh karena itu, dengan kasih sayangnya, Allah Ta'ala telah mengutus para rasul untuk memberikan petunjuk yang benar agar mereka mengenal penciptanya. Yang satu, wa ma arsalna min rasuli'i bilisani qaumihi liyubayyina lahum fayudillullahu may yasha'u wa yahdi may yasha'u wa huwal azizul hakim, yang artinya, dan kami tidak mengutus seorang rasul pun melainkan dengan bahasa kaumnya agar dia dapat memberi penjelasan kepada mereka. QS Ibrahim 14.4.
Yang kedua, walaqad ba'asna fi kulla ummatir rasula an ibudullaha wajtanibud dogut, yang artinya, dan sungguh kami telah mengutus seorang rasul untuk setiap umat untuk menyerukan sembahlah Allah dan jauhi togut. QS An-Nahl 16.36. Yang ketiga, kama arsalna fikum rasul minkum yatlu alaikum ayatina wa yuzakkikum wa yu'allimukumul kitaba wal hikmata wa yu'allimukum ma lam takunu ta'lamun, yang artinya, sebagaimana kami telah menyempurnakan nikmat kami kepadamu, kami telah mengutus kepadamu rasul di antara kamu yang membacakan ayat-ayat kami kepada kamu dan mensucikan kamu dan mengajarkan kepadamu Alkitab dan Al-Hikmah serta mengajarkan kepada kamu apa yang belum kamu ketahui. QS Al-Baqarah 2.151. Dengan Ma'rifatul Khaliq, mengenal pencipta, dan Minhajul Hayah, pedoman hidup yang benar, itulah manusia dapat melaksanakan al-ibadatu shahihah, ibadah yang benar. Allah Ta'ala berfirman, adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. QS An-Nisa 4175. Yang kedua, dengan kitab itulah Allah memberi petunjuk kepada orang yang mengikuti keridhoannya ke jalan keselamatan, dan dengan kitab itu pula Allah mengeluarkan orang itu dari gelap gulita kepada cahaya dengan izinnya, dengan menunjukkan ke jalan yang lurus. QS Al-Maidah 5.16. Mungkin segitu saja yang saya bisa sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.